Teman-teman semua, dalam buku judulnya itu Limitless Mind, orang penulis mengatakan bahwa hasil penelitian dia, hasil riset dia, otak itu bersifat plastisitas. Apa itu? Maksudnya, ketika kita mengulang-ulang sebuah informasi, maka isi otak akan seperti itu. Tetapi ini tidak paten, ketika kita mengulang-ulang informasi yang berbeda, maka itu juga akan ditampung gitu ya, sehingga kita menjadi seperti yang kita ulangi. Dengan cara seperti ini sebenarnya kita bisa menjadi apapun sepanjang kita bersedia mengulang-ulangnya. Nah, contoh misalkan saya katakanlah nggak bisa bahasa Perancis gitu ya. Sebenarnya saya tetap bisa untuk berbahasa Perancis asal saya mengulang-ulangnya. Atau katakanlah saya nggak bisa main gitar. Oke, nah meskipun katakanlah orang bilang, wah Sofyan tidak berbakat dalam hal seni, misal gitu ya. Tapi kalau saya ulang-ulang, maka akan terjadi hubungan-hubungan baru, sambungan-sambungan baru yang membuat saya bisa main gitar. Dengan cara ini sebenarnya ini sebuah semacam peluang bagi kita ya, kesempatan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita atau untuk membuat anak-anak kita belajar apapun yang dia mau atau untuk menguasai hal-hal yang diperlukan di masa depannya. Nah, cuma sebenarnya teman-teman semua, kata kuncinya adalah pengulangan. Pertanyaannya adalah apakah kita atau anak-anak kita itu bersedia mengulang-ulang sesuatu. Contoh sederhana, ada seorang anak yang tidak suka makan sayur. Katanya kalau makan sayur itu rasanya enek, atau kalau makan sayur itu rasanya tidak nyaman, sebutlah begitu. Sebenarnya ini bisa diatasi dengan pengulangan. Lama-lama bakal suka makan sayur karena otak akan menyambungkan sebuah saluran yang membuat dia suka makan sayur. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau seandainya dia tidak nyaman, ya dia tidak akan mau memulai untuk melakukan pengulangan itu. Artinya kalau dia tidak mau belajar, maka dia nggak akan bisa. Jadi meskipun sebenarnya potensi kita bisa diisi dengan informasi apapun, dan kalau diulang-ulang akan menjadi saluran baru, tapi kalau seandainya moodnya nggak dapat, tetap aja tidak akan ada pengulangan dan akhirnya membuat kita, mohon maaf, tidak punya kemampuan apa-apa. Sampai di sini sebenarnya peran dari kemampuan mengelola emosi itu jauh lebih penting daripada pengetahuan kita tentang potensi pikiran kita. Sebab sebagus apapun, sehebat apapun pikiran kita dengan seluruh potensinya, sepanjang kita tidak bisa mengelola emosi kita, ujung-ujungnya dia tidur.